Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Di sana masih bulan November atau udah Desember? Karena kalau lihat di layar di background saya itu hujan. Kalau ingat hujan itu ingat November ya, karena ada lagunya November Rain. Walaupun juga ada hujan di bulan Juni ya. Oke, daripada berpanjang kata, ketemu lagi bareng saya di mata kuliah konstruksi alat ukur psikologi, pastinya dengan bahasan yang berbeda, karena kalau bahasan yang sama kalian tinggal putar aja video yang kemarin. Ya, sebelumnya sudah saya paparkan terkait tahapan konstruksi tes dan bagaimana penulisan soal. Kali ini yang akan saya sampaikan adalah bagaimana item-item yang kita buat untuk melihat tingkat efektivitasnya kepada target, maka harus diuji coba. Jadi sekali lagi di pertemuan kali ini atau di cafe atau kelas virtual kali ini yang akan kita pelajari bersama adalah tentang bagaimana uji coba. Ceng-ceng harusnya bumper ya. Karena yang buat video males jadi gak ada bumper-bumperan. Oke, bumpernya kata-kata aja. Oke, kita share screen ya. Oke, sabar dulu ya, tunggu ini ngelot. Jadi bahasan ini tidak kalah pentingnya atau tidak kalah menariknya dengan tema-tema sebelumnya. Justru di tahapan inilah kita mengetahui tingkat seberapa pasnya item yang sudah kita buat sebelumnya. Karena item yang kita buat itu di awal adalah masih perencanaan kita sebagai pembuat tes gitu. Dari bagaimana tingkat kesukarannya, apa yang mau diukur. Nah, masalahnya apa yang kita buat kadang tidak demikian saat kita uji coba di lapangan. Jadi yang menurut kita sulit tingkat kesukarannya nanti menurut targetnya juga belum tentu demikian dan sebaliknya. Bagi kita mudah jangan-jangan juga jadinya sulit. Tapi yang perlu dipikirkan adalah ya uji coba itu antara target dengan orang yang mau diuji coba harus sama. Karena kalau berbeda nanti ya buat apaan juga. Misalnya sama aja kalian mau beli baju, mau kalian mau buat anak usia remaja tapi dicobakan ke anak-anak gitu. Itu kan nggak pas. Jadi kalau bahasa susahnya ya tujuan untuk uji coba ini adalah untuk mengetahui secara empiris ya, secara faktual apakah item yang kita buat itu sudah berfungsi benar atau enggak. Ya tadi yang penggambarannya seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, agar yang kita lakukan itu pas atau sesuai dengan tujuannya tadi data empirisnya, maka harus ada syarat-syaratnya nih. Tadi yang saya sampaikan bahwa pertama karakteristik setara dengan subjek. Subjek di sini adalah misalnya kita mau bikin instrumen nih. Targetnya adalah untuk mahasiswa psikologi semester 7 gitu. Nah, uji cobanya mana? Uji cobanya sama-sama ke mahasiswa psikologi semester 7. Tinggal apakah mau digunakannya di konteks atau status kampusnya seperti apa? Mau yang unggulan, yang menengah atau biasa-biasa aja. Ini perlu dipikirkan, perlu dipertimbangkan. Mungkin bisa saja ada perbedaan dari hasil uji cobanya gitu. Jadi misalnya kita di kampus unggulan gitu, tapi ternyata nanti targetnya akan mau kita gunakan di finalnya adalah
yang kampus biasa-biasa aja, karena di unggulan bisa dikatakan pintar semua, jadi semua soal dianggap mudah gitu. Wah, soalnya mudah semua. Tapi ternyata pas kita berikan ke target sesungguhnya yang kampus biasa-biasa aja, bagi mereka mudah semua. Itu maksudnya karakteristik setara dengan subjek. Ya, syarat kedua adalah ingat uji coba itu berpatokan pada item, bukan kepada populasi. Basisnya beda. Beda kalau misalnya kalian pengujian hipotesis, nah itu basisnya populasi. Karena ini uji coba instrumen, mau itu instrumen apapun, mau tes hasil belajar, tes kognitif, non kognitif. Jadi selagi itu bentuknya adalah seperti instrumen yang seperti dikerjakan gitu kayak kuesioner, angket, skala dan segala macamnya, dia basisnya adalah item gitu. Nah, jumlah itemnya itu adalah biasanya 3 kali lebih besar dari jumlah item final gitu. Jadi misalnya kalian butuh jumlah itemnya adalah 20, maka kan saya minta ke kalian itu 20 soal ya, 15 pilihan ganda dan 5 esai. Maka harusnya idealnya kalian harus membuat 3 kali dari jumlah itu, dari jumlah fix item yang kita butuhkan. Jadi harusnya buatnya 60. Kenapa harus buat demikian? Karena untuk antisipasi drop. Karena lebih baik bikin banyak tapi pengujiannya nggak bolak-balik gitu. Jadi istilahnya adalah lebih baik ditimbang 2 kali tapi masaknya sekali gitu, daripada nimbangnya sekali masaknya berkali-kali. Karena kalau misalnya indikatornya ada yang tidak terwakili oleh item, maka kita harus membuat item lagi. Dampaknya saat item dibuat lagi, berarti kan properti psikometrisnya berubah. Saat properti psikometrisnya berubah, berarti instrumen harus diuji coba lagi. Nah, uji cobanya itu nggak boleh hanya satu item yang drop, tapi semuanya. Respondennya gimana ya, kalau bisa bukan orang yang sudah diuji coba. Jadi capek nyari orangnya. Nah, yang diuji coba ini nanti tidak boleh dipakai untuk yang final. Kecuali dicoba terpakai gitu, karena memang tidak populasinya nggak ada orang lagi nantinya. Gitu. Ya itu ada pembahasannya tersendiri lah gitu. Nah, kalau biar untuk standarisasi gitu ya, dilakukan berkali-kali pada responden dan tempat yang berbeda-beda. Maksudnya tadi untuk memastikan bahwa di setiap tingkatan, setiap daerah, ini kalau misalnya kalian mau tesnya mau dipakai misalnya skala luas, misalnya nasional, berarti tidak bisa tuh hanya uji coba di daerah Jakarta, karena kita nggak tahu daerah-daerah yang lain memahami atau tidak, ada bias butir atau tidak. Jangan-jangan kita membuat item, contoh-contoh itemnya yang hanya menguntungkan orang Jakarta, sehingga yang bisa menjawab orang Jakarta, itu yang dinamakan bias butir gitu. Jadi 3 syarat ini harus terpenuhi gitu ya sebelum melakukan uji coba. Tapi untuk tugas ini okelah untuk yang nomor 2 di skip gitu ya, karena kalian buatnya tetap 20 saja, tidak perlu 60. Tapi nanti idealnya itu 60. Jumlah sekarang kalau tadi syaratnya sebelum uji cobanya, sekarang jumlah sampelnya berapa? Itu pasti banyak pertanyaan yang ke saya gitu. Berapa jumlah sampelnya? Berapa jumlah sampelnya? Nah, sekarang seperti ini. Jadi ada dua dua apa namanya dua pendekatan gitu. Yang pertama secara tradisional, jadi yang kedua secara metodologi. Secara tradisional, iya, maksudnya gini, ya udah pokoknya di atas 60 gitu, atau di atas 30 gitu. Secara matematis lah, karena kalau matematis itu biasanya kalau dianggap besar, bukan biasanya karena teorinya mengatakan di apa namanya populasi atau sampel dianggap besar jika di atas 30 gitu. Nah, kalau untuk pengujian pengujian instrumen sampelnya di atas 60 gitu ada mengatakan.
Tapi kalau secara metodologis tergantung heterogenitas populasi. Jadi tadi yang saya beli seperti saya contohkan, kalau misalnya targetnya Jakarta ya jangan cuma Jakarta gitu. Karena kita ingin mendapatkan penggambaran secara utuh gitu. Tingkat keefektifan item yang kita buat. Nah, kalau misalnya alat ukurnya kecil, ya minimal 200 responden. Alat ukur kecil berapa gitu ya, biasanya 40 item gitu, 20 item, 200 responden gitu. Kalau alat ukur besar ya 5 kali jumlah item. Kenapa jumlah itemnya tetap jumlah sampel harus 200? Karena sebenarnya prinsip dasar eh, uji coba itu adalah semakin banyaknya sampel, hasilnya akan semakin stabil. Kalau misalnya itemnya 40, kita uji cobanya 10, yakinlah itemnya banyak yang drop. Kenapa banyak yang drop? Karena tidak bisa mewakili atau menggambarkan atau kestabilan yang sesungguhnya. Itu udah pernah saya uji cobakan gitu ya. Kalau item uji cobanya di bawah item. Nah, itu banyak teorinya juga. Ada yang 5 kali jumlah item atau yang paling maksimumnya adalah 10 kali jumlah item. Jadi kalau kalian buatnya 10 ada maaf 15 item ya idealnya diuji cobakan ke 150 orang. Minimalnya banget ya 5 kali jumlah. Ini yang saya sampaikan di sini beberapa apa namanya teori-teori yang berkembang terkait jumlah sampel. Tapi ya paling enggak sama dengan jumlah item atau jumlah item plus 1. Itu minimal banget gitu. Tapi kalau untuk tugas ini kalian pengujiannya 2 kali jumlah sampel ya. Kalau maaf 2 kali jumlah item. Item yang kalian buat ada 20, jadi minimal kalian menguji cobakan ke 40 orang gitu. Gitu aja teman-teman terkait pengujian pengambilan sampel. Untuk hal ini perlu dipahami banget biar hasil yang kalian dapat benar-benar menggambarkan efektivitas dari item yang sudah kalian buat. Karena sayang banget udah capek-capek buat item tapi kita males-malesan milih sampel hingga sampel yang kita pakai tidak sesuai dengan target. Saat sampel yang kita ambil tidak sesuai target, maka dia tidak akan menggambarkan hasil yang sesungguhnya. Saat hasil yang sesungguhnya tidak terpenuhi, maka yang rugi kita sendiri gitu. Jadi seperti kita mendapatkan gambaran semu gitu. Yang sebenarnya hasilnya jelek, jadi terlihatnya bagus ataupun sebaliknya. Gitu aja teman-teman untuk materi kali ini. Untuk pensampelan ketemu lagi di eh, bahasan selanjutnya. Dadah, pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.